Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 59. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kelanjutan dari perikop roti hidup. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup dalam Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini merupakan kelanjutan dari perikop penjelasan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup. Satu hal yang menarik dari perikop ini adalah Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa dia berasal dari Bapa. Dia membandingkan antara dirinya dan mana yang diterima atau roti yang diterima oleh bangsa Israel pada saat mereka di padang gurun. Mana sama-sama datang dari surga dan dimakan oleh orang-orang yang Israel pada saat itu, nenek moyang daripada orang-orang Yahudi yang saat ini dihadapi oleh Tuhan Yesus. Namun, mana itu tidak membuat mereka hidup kekal. Lalu Yesus kemudian berkata, "Aku juga datang dari Bapa. Karena itu barang siapa memakan dagingku dan minum darahku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal." Dalam ayat 46 sampai 27 Yesus berkata, "Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Jadi di sini Yesus sedang berkata bahwa Dia datang dari Bapa, sama seperti mana surgawi datang dari langit, demikian juga Kristus datang dari Bapa kepada orang Yahudi. Saudara, di dalam perikop ini Yesus memberikan penegasan tentang siapakah dirinya sebenarnya. Dia bukan sekedar hanya seorang nabi yang mengajarkan hal-hal yang baik atau menyampaikan firman Tuhan. Dia adalah firman itu sendiri yang datang dari Bapa kepada umat Israel. Saudara,
Kita tinggal di dalam dunia yang dipenuhi dengan banyak sekali agama. Banyak orang mengaku sebagai nabi. Mereka menawarkan bahwa barang siapa yang mengikuti pengajaran mereka, maka mereka akan memperoleh kehidupan kekal. Mereka akan hidup selamanya. Tapi saudara, ketika kematian datang menjemput orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi ini, mereka tidak berkuasa melawannya. Mereka mati ketika kematian itu pun datang menghampirinya. Kristus berbeda. Kristus mengajarkan bahwa Dialah roti hidup. Barang siapa yang hidup dari hidupnya, makan dari kehidupannya, maka mereka akan memiliki hidup yang kekal. Artinya setiap orang yang mengikuti pengajarannya, yang menerima Kristus di dalam hidupnya, menjadi bagian dari kehidupannya, sama seperti roti. Ketika kita makan roti, roti itu kemudian menjadi energi bagi kehidupan kita. Yesus kemudian berkata bahwa Dialah roti hidup. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kehidupan kita kemudian diubahkan oleh Kristus. Maka kehidupan kekal itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kristus tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Ketika dia berbicara tentang kehidupan kekal, dia membuktikan itu. Ketika kematian datang menghampiri dia, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu menunjukkan bahwa kematian tidak berkuasa untuk menguasai kehidupan dia. Dan dia pun menawarkan hal yang sama bagi saudara. Barang siapa yang mau menerima dia dalam kehidupannya, percaya kepada dia, mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, maka kita pun akan mengambil bagian di dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, di waktu menjelang Paskah ini, marilah kita merenungkan penderitaan Kristus, merenungkan kematian Kristus. Dan kita harus juga merenungkan bahwa bagaimana Tuhan memberikan kehidupannya bagi hidup kita. Dan marilah kita mengevaluasi kesetiaan kita dalam mengiring Dia. Saudara, mungkin kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Banyak orang membenci pengikut Kristus, sama halnya mereka membenci Kristus. Tapi ingatlah, jangan kita membuang kehidupan kekal kita hanya untuk hal-hal yang sementara. Mari saudara, saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah mengikut Kristus dengan hati yang bersungguh-sungguh? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah agar memampukan saudara untuk dapat mengikut Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Saudara, hendaklah kita mengikut Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam tadi Tuhan. Dan sekarang kami boleh bangun itu karena anugerah-Mu saja. Terima kasih juga buat firman yang sudah mengingatkan kami untuk hidup di dalam Engkau, supaya kami bisa menikmati kehidupan bersama-sama dengan Engkau di setiap hari dalam kehidupan kami, baik di bumi ini maupun nanti ketika kami hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu dan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, ajar kami supaya kami pun dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasai pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, sehingga semua yang kami kerjakan
hanya menampilkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan semua pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk mensejahterakan orang-orang di sekitar kami. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu kepada sesama kami. Sehingga kerajaan-Mu semakin dirasakan oleh orang-orang sekitar kami karena Engkau memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.